Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk kelas K ya, Tasib Jaya kelas K. Hari ini masuk ke sinkronus yang keempat. Nanti masih ada sinkronus satu kali lagi di pertemuan ke-15 sebelum UAS. Hari ini pertemuan ke-13, masih ada pertemuan 14, 15, baru pertemuan 16 UAS. Oke, akan saya tunjukkan jadwal untuk kelas K ya. Hari ini pertemuan ke-13, kemudian masih ada 14 minggu depan. Selanjutnya tanggal pertemuan ke-15 yang sinkronus terakhir itu tanggal 21 Desember. Kemudian UAS-nya tanggal 28 Desember. Nah, UAS-nya nanti sesuai dengan saran kemarin waktunya kurang sekali, akhirnya saya tambah, nanti waktunya bisa saya tambah menjadi 90 menit. Nah, jangan lupa tanggal 28 UAS ya, diingat masih ada 3 minggu lagi, jadi sebelum tahun baru perkuliahan sudah selesai. Nah, materi hari ini yang akan saya bahas nanti tentang departementalisasi alokasi langsung. Nah, untuk teorinya sudah saya sampaikan di pertemuan yang ke-10 kalau nggak salah. Kemudian saya sudah memberikan tugas juga dan sudah Anda kerjakan tentang departementalisasi metode alokasi langsung. Ya, hari ini akan kita koreksi, benar nggak pekerjaan yang sudah Anda kerjakan, sambil Anda cek tugas yang sudah Anda kerjakan ya, sambil Anda cocokkan sendiri. Oke. Ini pertemuan yang ke-10 tentang departementalisasi langsung. Jadi sebenarnya Anda bisa mengerjakan soal ini dengan melihat YouTube-nya, sudah saya sampaikan, sudah saya upload di situ YouTube-nya. Kemudian ini soalnya dan ada tanda tanya ini yang harus Anda jawab. Dan kemarin sudah saya kasih clue-nya, langkahnya Anda mengerjakan tahap kedua dulu, baru naik ke atas, baru Anda membuat alokasi. Oke, saya ke Excel aja. Ini sudah saya kopikan untuk soal dari Sunan ya. Karena ini sudah ada angkanya, bisa saya hapus saja. Ini juga saya hapus saja. Ini juga saya hapus saja. Baik, seperti biasa saya mau komunikasi biar materi ini mudah dipahami ya. Coba Mbak Nila Cahyani. Mungkin bisa lihat dari slide saya ya Mbak ya. Untuk BOP atau departemennya dulu deh. Departemennya ada berapa Mbak? Departemennya ada 2, Bu. Apa saja? Departemen produksi dan departemen pembantu. Nah, kalau yang pembantu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Departemen pembantu X, Y, dan Z. Oke, untuk yang departemen produksinya? Departemen produksi ada 2, yaitu A dan B. Ya, kemudian masing-masing departemen itu kan dia punya komponen BOP langsung dan tidak langsung. Nah, BOP langsungnya kan di sini sudah ada angkanya semua, sudah keisi ya. Yang belum ada adalah BOP tidak langsung. Nah, komponen BOP tidak langsungnya apa saja di sini, Mbak? Meliputi biaya depresiasi dan biaya asuransi. Nah, biaya depresiasi itu termasuk tidak langsung karena dinikmati oleh lebih dari satu departemen.
Iya kan, Mbak? Iya, Uang Bu. 10 juta ini dinikmati oleh siapa saja, Mbak? Oh, Biaya depresiasi kan senilai 10 juta. Ini dinikmati oleh siapa saja? Oleh departemen apa saja, Mbak? Departemen Produksi dan Departemen Pembantu. Iya, semua departemen menikmati biaya depresiasi. Cuman pertanyaannya, berapa porsi yang dinikmati oleh A, B, X, Y, dan Z? Nah, cara baginya gimana ini, Mbak? Berdasarkan apa ya? Berdasarkan Mm-mm. itu, Bu, Berdasarkan dari apa ini? Yang saya tunjuk ini berdasarkan luas lantai. luas lantai. Kemarin kan sudah saya berikan contoh ya. Namanya biaya depresiasi itu kan satu biaya yang bisa digunakan oleh lebih dari satu departemen kan gitu ceritanya. Saya gambarkan kan kemarin ini anggap aja adalah pabrik ya. Nah, pabrik itu dibagi menjadi 5 bagian. Menjadi 5 ruang, Mbak ya. Ruangannya apa saja berarti? Ruang A, B, X, Y, dan Z. Nah, ini kan bisa saya pisah. Ini A, ini ruangan B, ruangan X, Y, dan Z. Nah, masing-masing luasnya, masing-masing ruangnya kira-kira sama nggak, Mbak? Antar departemen tadi? Berbeda, Bu. Berbeda. Sesuai dengan Proporsi luas lantai. iya, semakin luas lantainya besar, luas, maka prosentasenya juga tinggi, kan gitu ya. Oke, sampai sini paham ya logikanya ya? Berarti kita bisa menghitung dasar distribusinya dulu ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai dari dasar distribusi untuk Departemen A. Caranya gimana, Mbak? Kita mulai dari 25, hmm, 25%. 25%. Ini dulu dasar distribusinya dulu. Proporsi luas lantainya dulu diisi, Mbak. 25%, 25% terus. 30%, Oh, berarti hasil akhirnya ya. Sebelum ketemu 25%, rumusnya apa, Mbak? Kan di sini hasil akhirnya 25%. Lah, rumusnya oh iya, gimana? Ini sesuai dengan rumus yang di atas bagaimana berarti? biaya dibagi 10.000 dikali 100%. Apa dibagi 10.000 kali 100% kan? Berapa? 25%. Akan hasilnya, Mbak. Rumusnya adalah 2.500 dibagi 10.000 10.000 dikali 100%. kan gitu. Ya kan? Kalau untuk yang Ya, B, rumusnya gimana berarti? 3.000 Ya. dibagi 10.000 dikali 100%. Oke, ketemunya 30%. sekarang yang X. 1.500 dibagi 10.000 dikali Ya. 100%. Y. 500 dibagi 10.000 dikali 100%. Ya. Z. 2.500 dibagi 10.000 dikali 100%. Totalnya berapa, Mbak? 100%. Nah, kalau sudah ketemu prosentasenya, baru kembali ke tahap awal tadi. Ya kan? Kita jumlahkan dulu, Mbak. Nah, jumlahnya ini A plus B berapa?
A plus B. Biaya depresiasi sama biaya asuransi ya. Kita jumlahkan. Ketemunya berapa, Mbak? 15 juta. 15 juta. Nanti setiap departemen juga kita jumlahkan ya. Kita kerjakan yang biaya depresiasinya departemen A. Rumusnya bagaimana berarti? 2.500 2.500. 25% Oke. Kemudian dikali dengan 10 juta. 10 juta. Oke, sekarang yang B. Yang B 30% kali 10 juta. Ya. X. 15% dikali 10 juta. Ya. Y. Y 5% dikali 10 juta. Oke. Z. Z 25% kali 10 juta. Sudah habis ya? Oke. Sudah, Kita Bu. cek ya. A, B, X, Z, Z. Kalau dijumlah totalnya harus berapa, Mbak? 10 juta. 10 juta. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke yang asuransi. Nah, asuransi ini untuk yang departemen A caranya gimana? 25% Oke, kali dengan 5 juta. 5 juta. Sekarang untuk yang B. Yang B 30% kali dengan 5 juta. Ya, X. 15% kali 5 juta. Ya. Y. Y 5% kali 5 juta. Z. Z 25% dikali 5 juta. Ya. Oke, habis ya. Berarti ya asuransinya ya. Totalnya harus 5 juta. Kalau sudah, berarti kan Anda harus jumlahkan tadi. Ya, BOP tidak langsungnya berapa. Setelah itu yang bawah adalah total BOP. Total BOP rumusnya apa, Mbak? Jumlah BOP langsung ditambah dengan jumlah BOP tidak langsung. Oke, ini saya kasih tanda merah ya. Ini nanti yang akan digunakan untuk membuat alokasinya nanti. Oke. Sudah? Lanjut ke tahap selanjutnya. Tabel ini sudah selesai. Kita masuk ke taksiran jasanya. X ke A berapa persen, Mbak? 60%. Kalau misalnya departemen B ini saya kosongkan, tidak ada angkanya, Anda bisa mengerjakan nggak, Mbak? Bisa, Bu. Kenapa kok bisa? Dari 100% dikurangi departemen produksi A. Ya, jadi kalau misalnya nanti salah satu ada yang tidak saya munculkan prosentasenya, otomatis Anda sudah paham ya. Berarti sisanya dari 100%. Oke, lanjut ke departementalisasi. Buat tabelnya dulu. Seperti ini tabelnya. Departemen pembantunya ada 3, departemen produksinya ada 2. Oke, cukup ya Mbak Nila. Bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang ganti Mbak Nadia Kurniasari. Lanjutin ya Mbak. Untuk alokasi departementalisasinya, kita mulai dari ini jumlah BOP langsung dan tidak langsung departemen A ngambilnya dari data mana? Dari jumlah BOP langsung dan tidak langsung. Ya, dari tabel paling atas ya. Ya, angka berapa Mbak tunjukkan?
Mungkin bisa lihat slide saya 6 saja. 6.150.000. Ya, pakai data ini ya, 6.150.000. Sebentar. Ini kita cari semua ya. A, B, X, Y, Z itu angkanya berapa dengan mengambil data yang sudah ada. Nah. Sudah ya. Sekarang Anda mau mulai alokasinya mau dari X, Y, atau Z dulu, Mbak? Z urut saja, Bu. Oh ya, Z ini kemana dulu? Z kan, tarik ke kanan, Z kemana dulu? Z ke Z. Oke. Z ke Z ini harus kita kurangkan berapa, Mbak? 8.200.000. Oke, Z ke Z 8.200.000. Nah, kan Z-nya sudah habis nih. Kalau alokasi langsung, itu Z akan dialokasikan kemana, Mbak? Z ini. Ke A. Z ke A. Oke, caranya gimana ini Z ke A? 30% dikali Kita cari dulu 8 proporsinya ya. Z ke A 30 ya. Ya, Dikali berapa? 8.200.000. Oke. Nah, habis Z ke A, kemudian Z ke B. kita cari prosentasenya Z ke B 70% dikali. 8.200.000. Oke, habis ya Z-nya ya. Ya, Habis Z kemudian B. Y. Y ini larinya kemana? Ke Z. Y ke Y. Sebesar berapa Y ke Y? 3.625.000. Oke. Y ini akan dialokasikan kemana? Ke A. Y ke A. Kita cari prosentasenya Y ke A ya. Berapa persen? 55%. Ya, dikali dengan 3.625.000. Oke. Sekarang Y ke B. 45%. Dikali 3.625.000. habis ya Y ya. Ya, Sekarang kita ke X. Nah, X ini kemana? X ke X, Bu. Ya, sejumlah 4.350.000. habis itu X ke A. kita cari prosentasenya berapa persen? 60%. Dikali 4.350.000. ya. Sekarang X ke B. berapa persen? 40%. Ya, dikali 4.350.000. Oke. Habis ya. Ya, Bu. Kalau sudah, diapain? Kan sudah dialokasikan nih. Tahap selanjutnya Anda akan menentukan Menjumlahkan alokasi dari Iya. Departemen Pembantu. Jumlah alokasinya kita jumlahkan dulu ya. Ya. 2.460.000 ini. Oke. Kemudian semuanya kita jumlahkan. Yang terakhir apa, Mbak? Menjumlahkan Departemen Produksi. Telah menerima alokasi biaya dari Departemen Pembantu. Rumusnya apa?
apa ditambah apa? Z departemen. Berarti apa, Mbak? Ini yang saya klik ini apa namanya? BOP Departemen Produksi A. Jumlah BOP langsung dan tidak langsung. Iya, ditambah dengan Tambah dengan jumlah alokasi BOP pembantu. Oke, kita jumlahkan ya. Semuanya baik A, B, X, Z, Z. Nah, dilihat pembantunya hasilnya berapa? Habis, Bu. Sini nulisnya strip ya. Artinya apa ini? Habis. Habis 0 ya. Jadi departemen pembantunya habis karena dialokasikan ke departemen produksi yang ada saldonya hanya A dan B. Nah, cara ngeceknya A ditambah B nilainya harus berapa, Mbak? 29.750. 29.750 apa 675? 29 juta. Ulangi lagi, Mbak. Oh, ya, Bu. Ketemunya berapa? 29 juta 675. Ya, jumlahnya A plus B harus segitu ya. Kita Ya. bisa cek dari tahap atas tadi, A ditambah B, X, Y, Z nilainya harus sama. Sama ya. Terus kita cek lagi dari tabel yang atas tadi, nilainya ini harus cocok, 29.675.000. Kalau ini tidak sama, tiga jumlahan tadi, maka pekerjaan Anda dianggap belum sempurna, belum benar. Nah, ini namanya alokasinya. Alokasinya. Benar enggak pekerjaan Anda, Mbak? Ya, Bu. Oke. Nanti di ujian akan saya keluarkan ya untuk alokasi langsung. Jadi waktunya 90 menit. Soalnya ada beberapa dan tahapannya itu rinci sekali. Untuk yang alokasi langsung aja itu bisa dikira-kira Anda bisa mengerjakan berapa menit ya. Karena langkahnya tadi step-stepnya banyak sekali. Yang paling gampang yang ini ya, metode langsung. Nah, yang tahap selanjutnya, yang metode bertahap, itu kan ada yang namanya aljabar, ada alokasi kontinu, ada timbal balik. Nah, yang kita pelajari kali ini nanti, hari ini saya mau pakai yang alokasi kontinu. Untuk yang metode aljabar akan saya ulas minggu ke-15 atau sinkronus yang terakhir. Jadi soal yang akan saya bahas, alokasi kontinu hari ini. Baik, tadi Mbak Nadia ya, bisa tulis di chat nama sama NIM-nya. Saya kira nggak ada masalah karena ini sudah ada YouTube-nya, sudah saya berikan tutorialnya. Mungkin yang agak rumit itu yang teknik kedua ya, yang alokasi kontinu. Itu butuh ketelitian, harus runtut. Salah satu aja otomatis nanti ke bawahnya salah gitu. Oke, sekarang Mbak Cindy Awalina. Kita ganti teknik yang kedua, metode alokasi kontinu. Berarti saya masuk ke pertemuan yang ke-13 ya. Pertemuan ke-12 alokasi kontinu. Dan ini juga sudah Anda kerjakan ya. Soal ini bisa Anda lihat ya Mbak Cindy. Coba Anda analisis departemen pembantunya ada berapa Mbak? Ada 2, Bu. Apa saja? Departemen X dan Departemen Y. Oke, Departemen X dan Y. Sekarang kalau yang departemen produksinya? Ada 2,
Departemen A dan Departemen B. Ya, ini agak berbeda. Kalau yang departementalisasi langsung tadi, pembantunya ada 3. Di alokasi kontinu, pembantunya hanya 2. Yang membedakan itu di proporsi jasanya. Kalau yang metode langsung, itu tidak ada alokasi dari pembantu ke pembantu. Nah, ini terlihat X ke Y ada porsinya. Namun kalau yang departementalisasi langsung, X ke Y itu enggak ada. Y ke X pun enggak ada, karena dialokasikan langsung. Oke, masih ke Mbak Cindy. Kita masuk ke perhitungannya langsung ya. Di Excel ini ya Mbak ya. Ya, Bu. Ada angkanya, saya hapus dulu aja. Nah, BOP-nya Departemen X berapa jumlahnya Mbak Cindy? 5 juta, Bu. Oke, kita ambil dari soal ya. Departemen X. 5 juta. Departemen Y. 6 juta. Ya. 6 juta. Kita ambilkan dari soal. Ya, langkah selanjutnya Mbak, setelah jumlah BOP-nya dimasukkan, kita mulainya dari X dulu atau dari Y dulu? Dari X dulu. Ya, X ini larinya kemana? Ke Y, Bu. X ke Y apa X ke X dulu? Ke X dulu. Ya, X ke X-nya berapa jumlahnya? 5 juta. Kita kurangkan ya. Ya. X ke Y-nya berapa persentasenya? 30. 30 dikali dengan Dikali dengan jumlah Departemen X. berapa? 1.500.000. Ya, habis ini kita apain Mbak? Dikurangi, Bu. Kurangnya apa dijumlah? Dijumlah. Iya. Jadi X-nya menjadi angka berapa? X-nya menjadi negatif. Bukan negatif. Habis. 0. Habis Ya, habis. Y-nya menjadi? 7.500.000. Nah, ini fungsinya adalah Anda diminta untuk mengenolkan baik Departemen X dan Departemen Y. Yang masih ada saldonya Departemen apa? Departemen Y. Nah, makanya Y ini akan dihabiskan dulu. Y ke Y berapa? 7.500.000. Ya, sekarang Y ke X. 7.500.000 dikali 20%. Oke. Terus diapain, Mbak? Ditambah lagi, Bu. Ditambah lagi yang masih ada saldonya sekarang yang X apa yang Y? Yang X. Masih ada angka berapa? 1.500.000. Ya, ini masih kita kurangkan lagi ya. Ya. Oke. X ke X dulu ya. 1.500.000. Sekarang X ke Y, berapa persentasenya? 1.500.000 dikali 30%. Oke, hasilnya? 450. Kita jumlahkan lagi ya, masih sisa berapa? 90.000. Masih sisa? Kok 90.000? 400. Masih sisa 450 ya. Masih kurang lagi. Y-nya kita kurangkan lagi ya. Sekarang yang Y ke X? 450 dikali 20%. Ya.
Masih sisa? 90. Ya. Kita kurangkan lagi ya, karena masih sisa 90. Yang X ke Y-nya? 27.000. Ya, masih sisa 27.000. Oke, masih ada sisa 27 ya, masih kita kurangkan lagi. Y ke X? 27.000 dikali 20%. Masih sisa? 5.400. Baik. Masih kita kurangkan lagi ya. Ya, Bu. Sekarang X ke Y? 5.400 dikali 30%. Hasilnya 1.620. Oke. Masih selisih lagi. 1.620 dikali 20%. Hasilnya 324. Ya, Y ke X. Masih selisih lagi ya. Iya. Masih kita kurangkan lagi. Ini X ke Y. 30%. Masih sisa? 97. Oh, 97? 300. Masih sisa 116. 146 46. ya. Jangan berhenti di sini karena belum 0 ini ya. Y ke X. 20%. Ya, masih dikurangkan lagi. X ke Y 30% dikali 29. Ini Anda masih sisa berapa, Mbak? 9. 9. Masih lagi ya, Mbak ya. Jangan sampai putus di sini karena belum selesai. Oke, ini Y ke X. 20%. Masih sisa berapa, Mbak? 2. Ya, jangan putus di sini ya. Ini sebenarnya bisa Anda pakai koma-koma ya. Kalau mau pakai Excel beneran nih, komanya panjang sekali. Kita kurangkan lagi. Jangan sampai di 1 koma ya. Di bawahnya 1. Kamu sampai di mana, Mbak? Di 1 apa di bawahnya 1? 1, Bu. 1 udah selesai ya. Ya. Nah, saran saya nanti ketika Anda ujian, Anda 1 kali lagi di bawahnya 1 ya. 1 kali aja di bawahnya 1. Ini masih 0,3. Ini pun juga kalau saya kasih koma, gini ya, 0,30. Saya kira ini cukup ya, sampai di sini aja. Selesai di 0,3 saja. Kemudian, Maaf, itu sepertinya ada yang salah. yang mana? Yang alokasi BOPY ke X bukan 486, Bu. Seharusnya 324 kalau dikali 20%. Itu Nah. sepertinya dikali 30%. Y ke X ya. Saya ulangi lagi aja, sama dengan
Y ke X 20% dikali 1620 ya, 1600. Gini ya? Ya, Bu. Coba Iya, cek Bu. lagi. Yang lainnya sudah betul? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Hasilnya nggak terlalu signifikan ya. Maksudnya selisihnya kayak tadi loh, nggak terlalu signifikan. Kalau sudah, berarti kan Anda jumlahkan baik yang departemen X maupun yang departemen Y. Saya hapus aja deh ini. Kita mulai. Departemen X itu kita jumlahkan mulai dari angka berapa ini? Masih Mbak 5 Cindy juta, ya? 5 juta, kemudian ditambah? 1.500.000, Oke, tambah? 90, Oke, lagi? Tambah? 500, Oke, tambah? 324, Oke, tambah? 19, Oke, tambah lagi? tambah 1. Hasil Anda berapa Mbak? Cocokkan? Sudah sama? Sama, Sama ya. Mungkin kalau pakai kalkulator kan komanya agak berbeda, nggak apa-apa. Yang penting mendekati aja. Sekarang yang Y. Kita mulai dari angka berapa Y? 6 juta. Terus? 1.500.000, Atau kalau lebih praktisnya langsung ke 7.500.000 nggak apa-apa. Atau kalau mau diurai ya bisa 6 juta ditambah 1.500.000. Oke, tambah? 450, Oke, tambah lagi? 27.000, Ya, lanjut. 1.620, Oke, dan 7, ya. 6, Ya, tambah yang terakhir ini ya, 0,3. Tapi ya nggak signifikan. Cocokin Mbak, sudah sama belum? sama, Bu. Sama ya. Oke, sudah cukup Mbak Cindy, mungkin bisa ganti ke yang lainnya. Ini tahap awal untuk menentukan XZ-nya, baru kita bisa masuk ke alokasinya. Di sini alokasinya. Ini saya hapus saja alokasinya. Ya. Ganti Mbak Zulia Mustakfiroh. Lanjut ya Mbak. Ya, Bu. Hasil Anda sesuai dengan yang ada di slide enggak? Beda ya, Bu. Beda. Bedanya yang mana Mbak? Punyaku yang departemen Y cuma sampai 97. Departemen Y-nya sampai 97. Oh, sampai sini. Jangan, Mbak. Nggih. Nanti kalau ujian, kalau UAS, jangan sampai di sini. Sampai 0, di bawahnya 1. Sekali saja. Sekali aja di bawahnya 1. Gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak sama. Hasil XY-nya berarti beda ya, Mbak? Beda, Bu. Sama atau beda? Beda, Bu. Oke, beda sedikit ya ngefek ya, karena ini kita bicara akuntansi kan butuh ketelitian. Walaupun berbeda nggak apa-apa, yang penting Anda lihat slide saja, kita ikuti langkah-langkahnya. Mbak siapa? Kok aku lupa tadi ya. Mbak Zulia. Yuk kita mulai, lihat slide aja ya. Untuk jumlah BOP langsung dan tidak langsungnya A, kita ambil dari mana Mbak? Dari soalnya, Bu. Oke, A berapa jumlah soalnya di soal? 5 juta. A. A 12 juta. A 12 juta. Sekarang yang B. B berapa? 15 juta. 15 juta. X. X 5 juta. Y. Y 6 juta. 6 juta.
Gampang ya, karena soalnya sudah diketahui, tinggal Anda masukkan ke dalam tabel. Anda mau mulai alokasinya dari Y dulu atau X dulu? Punya aku X dulu, Bu. Oh, X dulu, nggak apa-apa, terserah ya. X ini masuknya kemana dulu, Mbak? X, terus kita tarik ke kanan, kita cari ke X ke, ayo X kemana? Ayo Mbak, X kemana? Dari Mm-mm. jumlah X. Apa? Ya, X ini larinya ke X berdasarkan jumlah X. Jumlah X-nya tadi yang mana ini? Yang 6 juta apa yang 7 juta, Mbak? 6 juta, Bu. Yang 6 juta. Oke. Sampai sini paham ya? Berarti kita ambil data X yang sudah Anda jumlahkan tadi. Ini dikurung karena mau dikurangkan ya. Dinegatifkan saja ini. Ya. X ke X, kemudian X kemana, Mbak? X kemana habis X ke X? X ke Y. X Y. ke Y. Berapa proporsinya X ke Y? X ke Y. X 30%, Bu. 30%. Dikali berapa, Mbak? Dikali 6 juta. Ya, 6 juta sekian lah ya. Karena Y. punya Anda tadi ada perbedaan sedikit. Sebut aja 6 juta gitu. Terus habis itu X kemana? X ke B. X ke B, boleh. X ke B berapa persen? X ke B 25%, Bu. Oke, dikali dengan 6 juta. 6 juta. Lanjut ya. X ke Y. X ke A. berapa persen? 45% dikali 6 juta. Ya. Oke, habis ya X-nya ya. Iya, Bu. Ya, lanjut ke Y. Y ini lari kemana dulu? Y ke Y dulu, Bu. Y ke Y. Berapa saldonya Y? 7 juta, Bu. Ya. Terus Y ini ke mau kemana X. dulu? Y ke X. Kita cari proporsinya Y ke X. Berapa persen? 20%, Bu. Dikali Dikali 7 juta. Dikali 7 juta. ya. Udah Y ke Y ke B. berapa proporsinya? %40 dikali 7 juta. Ya, sekarang Y ke A. Y ke A berapa proporsinya? 20% dikali 7 Y ke A. juta. Y ke A 40% dikali 7 juta, Bu. Habis ya, Y-nya ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah kita apain, Mbak? Jumlah, Bu. Apa dijumlah? X dan Y-nya ya. Oke. Alokasi X dan Y-nya kita jumlahkan. Oke. Baru yang terakhir kita jumlahkan antara
kolom A jumlah BOP langsung tidak langsung sama jumlah alokasi BOP. Ya, sudah ketemu ya? Ya, Bu. Departemen pembantu bagaimana hasilnya? XY-nya hasilnya Pembantu berapa? 0, Bu. 0. Kalau tidak 0 masih ada selisih, itu tandanya di perhitunganmu di sini ada kekeliruan. Punya Anda gimana, Mbak? Ada selisihnya enggak? Ada, Bu. Ada, karena Anda baru sampai di 97 sudah selesai. Itu yang menyebabkan selisih. Jadi kalau ini mau diturunkan lagi sebenarnya bisa sih 0,3, cuman agak repot. Ya udah 0,3 aja sudah cukup ya. Terus Ya, Bu. A dan B kita jumlahkan, kita cek nilainya harus sama dengan Harus sama dengan jumlah BOP langsung dan tidak langsung, Bu. berapa? 38. Iya. Ini BOP langsung dan tidak langsungnya itu dijumlahkan ya A, B, X, Y-nya dijumlah ketemu 38 juta. Setelah dialokasi pun ya A dan B ketika dijumlah nilainya harus sama. Dan nilai ini itu kan harus cocok dengan di soal. Soalnya kan ini ya. Kalau dijumlahkan soal ini ketemunya adalah 38 juta. Oke, sampai sini paham nggak, Mbak? Mbak siapa tadi? Paham, Bu. Oke ya, nggak ada masalah ya. Nanti ketika di ujian ada Ya. soal seperti ini, saya kira sudah bisa mengerjakan semua. Berarti Anda sudah mengantongi 2 soal, departementalisasi langsung, departementalisasi bertahap, metode alokasi kontinu. Minggu depan masih ada yang aljabar. Nah, sebenarnya antara metode aljabar maupun metode alokasi kontinu itu bisa dikerjakan bersama-sama. Artinya soal ini tadi ya bisa dikerjakan baik metode alokasi kontinu maupun aljabar. Ada bedanya enggak? Hanya prosesnya aja yang berbeda. Nanti akan saya sampaikan. Pasti hasilnya alokasinya ini sama, A dan B-nya. Kalau tidak, berarti perhitunganmu keliru. Nah, minggu depan akan kita praktekkan antara metode aljabar dengan metode alokasi kontinu itu nilainya pasti hasil akhirnya sama. Gitu. Oke, tadi Mbak terakhir siapa ya? Mbak Zulia, bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya. Oke, yang lainnya bagaimana? Masih ada pertanyaan tidak? Hari ini saya kira 2 teknik aja, 2 metode aja. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Mbak Zulia Mustakfirah ya. Oke, saya masukkan dulu. Bagaimana yang lainnya? Ada pertanyaan tidak? Sebelum Paham, saya Bu. akhiri. Ya? Paham. Oh iya, oke. Bisa di-on-kan videonya, bisa saya print screen. Saya masukkan ke dalam absensi ya. Ini yang lainnya kemana ya? Kok cuma 29 yang masuk? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan lanjutan, bisa tanya di grup WA. Cukup ya hari ini ya? Ya, Bu. Oke. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kayaknya pertemuan ini nggak ada tugas ya, alhamdulillah ya. Persiapan untuk UAS saja, nanti di UAS soalnya ya hampir sama seperti tugas-tugas yang sudah saya sampaikan, cuman waktunya yang terbatas.
Nanti saya longgarin menjadi 90 menit gitu. Sampai jumpa di pertemuan ke-15. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Baik, saya live ya.